membangun sesuatu, biar bisa runtuh dengan aman. Kedengarannya aneh ya, kontradiktif banget. Tapi percaya atau enggak, ini adalah salah satu konsep paling fundamental dan paling penting dalam rekayasa struktur modern. Pertanyaan ini mungkin bikin kita garuk-garuk kepala. Ngapain coba kita repot-repot ngerancang sesuatu untuk gagal? Nah gini, dalam kondisi ekstrim, kita bicara gempa bumi dahsyat misalnya, kegagalan itu bisa jadi nggak terhindarkan. Jadi pertanyaannya geser nih, bukan lagi apakah bangunannya bakal gagal, tapi gimana cara gagalnya? Oke, biar gampang, kita pakai analogi sederhana aja. Coba deh bayangin kamu lagi iseng bengkokin klip kertas. Dia bakal melengkung dulu, berubah bentuk, dan kamu bisa ngerasain banget kalau dia sebentar lagi bakal patah. Itu peringatan. Nah, sekarang bayangin gelas kaca. Kalau kamu kasih beban berlebih, dia nggak bakal ngasih peringatan. Dia bakal langsung perang, pecah berkeping-keping. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, dan bahaya banget. Nah, dalam dunia rekayasa, kita itu selalu pengen struktur kita berperilaku kayak klip kertas. Yap, jadi sekarang kita akan selami lebih dalam apa yang dimaksud dengan kegagalan yang baik ini. Kita akan lihat kenapa buat para insinyur, tanda peringatan itu adalah segalanya, dan kenapa kehancuran yang pelan-pelan itu justru jadi kunci dari desain yang super aman. Istilah teknis buat perilaku kayak klip kertas tadi, itu namanya keruntuhan ductile. Kata kuncinya di sini ada dua, deformasi atau perubahan bentuk, dan peringatan. Jadi pas sebuah struktur nunjukin tanda-tanda bahaya, kayak retakan yang gede atau lendutan yang jelas kelihatan, orang-orang di dalamnya punya waktu yang sangat berharga buat evakuasi, nyawa taruhannya. Sebaliknya ada keruntuhan getas atau brittle failure. Ini yang kayak gelas pecah tadi. Dan ini, adalah mimpi buruknya semua insinyur. Keruntuhannya instan tanpa tanda-tanda dan bisa berujung bencana fatal. Jadi, ya tujuan utama dari semua desain modern itu adalah menghindari kegagalan tipe ini, apapun caranya. Oke, dari teori, sekarang kita ke praktek. Kita akan terapin konsep tadi ke salah satu elemen yang paling umum di setiap bangunan, balok beton bertulang. Kamu bakal lihat gimana cuma sedikit perbedaan di jeroannya bisa jadi penentu antara peringatan dan bencana. Di layar kelihatannya ada 3 balok yang sama persis kan? Ukurannya sama, betonnya sama. Tapi ada satu perbedaan krusial yang nggak kelihatan. Jumlah baja tulangan di dalamnya. Ada yang namanya under-reinforced atau kurang tulangan, balanced atau tulangan seimbang, dan over-reinforced alias kelebihan tulangan. Perubahan kecil ini ternyata mengubah total perilaku mereka. Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Coba perhatiin grafiknya deh. Grafik ini nunjukin hubungan antara beban sama lendutan balok. Lihat garis hijau, itu untuk balok under-reinforced atau UR. Setelah dia nyampe kekuatan puncaknya, garisnya jadi landai dan panjang banget. Nah, itu dia fase peringatan kita. Baloknya melentur, retak-retak, seolah-olah teriak, "Hei, ada masalah!" Sekarang, bandingnya sama garis hitam yang over-reinforced. Kuat sih kuat, tapi lihat deh, abis nyampe puncak, dia langsung jatuh bebas. Nggak ada fase landai, nggak ada peringatan. Inilah kegagalan mendadak yang kita hindari. Jadi, intinya gini. Di desain under-reinforced, si baja tulangan yang sifatnya daktil itu sengaja dibuat kalah kuat dibanding beton di sekitarnya. Hasilnya, kalau ada beban berlebih, bajanya yang bakal menyerah duluan. Dia meregang dan menciptakan kegagalan yang pelan, tapi pasti kelihatan. Sebaliknya, kalau over-reinforced, betonnya yang getas itu yang hancur duluan. Makanya, semua peraturan bangunan modern di dunia sekarang mewajibkan desain balok itu harus under-reinforced. Wajib. Oke, kita udah ngerti prinsipnya buat satu balok. Sekarang coba kita zoom out. Gimana caranya konsep ini diterapin ke satu sistem bangunan utuh? Ya iyalah, sebuah gedung itu kan bukan cuma tumpukan balok doang kan? Semuanya nyambung jadi satu kerangka. Balok ditopang sama kolom. Jadi logika yang sama harus kita terapin juga ke hubungan antara dua elemen ini. Dan ini membawa kita ke sebuah filosofi desain yang super penting. Kolom kuat, balok lemah. Atau strong column, weak beam. Coba bayangin balok itu kayak sekring listrik di rumah. Kalau ada lonjakan daya atau dalam kasus ini guncangan gempa, kita pasti pengen sekringnya yang putus kan, bukan seluruh panel listriknya yang meledak. Nah, sama persis. Kita sengaja rancang balok buat jadi tumbal, biar dia rusak duluan. Sementara kolom, yang nopang segalanya, tetap berdiri kokoh. Ini bukan sekedar ide bagus loh, ini aturan ketat di standar bangunan modern. Intinya, di setiap titik pertemuan balok dan kolom, total kekuatan si kolom harus minimal 20% lebih kuat daripada total kekuatan baloknya.
Angka 20% itu adalah margin keamanan kita untuk memastikan si kolom benar-benar jadi yang terakhir menyerah. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus nyata. Kita bakal jadi detektif struktur nih. Kita akan periksa sebuah bangunan tua buat ngecek apakah dia masih memenuhi prinsip keselamatan modern yang barusan kita pelajari. Objek investigasi kita adalah Gedung B di Jakarta. Ini sebuah gedung kampus yang umurnya udah 40 tahun. Artinya, dia dirancang pakai peraturan beton tahun 1971 alias PBI 71. Peraturan ini jelas beda banget sama standar gempa yang kita punya sekarang. Nah, tugas para peneliti adalah menguji gedung ini, tapi pakai kacamata standar modern. Caranya gimana? Keren nih, mereka nggak perlu ngerubuhin gedungnya. Sebaliknya, mereka bikin kembaran digitalnya yang sangat presisi. Dengan model 3D ini, mereka bisa ngasih simulasi gaya gempa modern dan ngelihat secara presis gimana tiap balok dan kolom bakal bereaksi. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Mengingat umurnya dan peraturan jadul yang dipakai pas bangun, apakah struktur gedung ini secara desain punya mode keruntuhan yang aman atau malah bahaya menurut standar hari ini? Dan sekarang waktunya kita lihat hasilnya. Apa yang ditemuin sama para insinyur ini setelah mereka mengguncang kembaran digital dari gedung tua itu. Slide ini nunjukin hasilnya dengan sangat-sangat jelas. Coba fokus ke kolom paling kanan. Untuk lantai atap, kekuatan kolomnya cuma 85 kN/m, padahal seharusnya minimal 194,4 kN/m. Hasilnya tidak oke. Lanjut ke lantai 4, tidak oke. Lantai 3, tidak oke. Lantai 2, sama aja. Di setiap lantai, kekuatan kolomnya jauh di bawah syarat aman standar modern. Jadi kesimpulannya udah jelas banget. Desain bangunan ini ternyata kebalikannya dari apa yang kita anggap aman hari ini. Dia punya sistem kolom lemah, balok kuat. Artinya kalau gempa besar datang, yang jadi sekring bukan baloknya. Terus apa konsekuensinya kalau kebalik? Nah, ini bagian seremnya. Kata peneliti utamanya Ugi Kurniadi, sendi plastis, titik leleh yang harusnya terjadi di balok, malah berpotensi terbentuk di kolom. Kalau kolom, si tiang penopang utama yang mulai bengkok dan gagal, maka keruntuhan seluruh bangunan sangat mungkin terjadi. Ini adalah skenario terburuk yang coba dihindari. Pembahasan ini benar-benar menyoroti adanya resiko tersembunyi yang mungkin ada di banyak bangunan tua di sekitar kita, yang dibangun dengan standar yang udah nggak relevan lagi. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Saat kita setiap hari lewat di depan atau bahkan masuk ke dalam gedung-gedung tua, seberapa sering kita mikirin prinsip-prinsip tak kasat mata yang bikin mereka tetap berdiri? Dan yang lebih penting, gimana mereka dirancang untuk melindungi kita saat bencana datang?